Kusadasi, salah satu bagian dari Turki. Teman-teman, ini pagi hari jam 7 di sini. Kita bisa lihat indahnya pemandangan alam di Turki. Dan kalau sahabat lihat di sebelah sana dari hotel kami menginap ini, kita bisa lihat beberapa bangunan kuno, bahkan Pulau Yunani pun bisa kita lihat. Di sini saya bersama sahabat-sahabat MT Travel. Pagi ini akan melanjutkan perjalanan ke salah satu kota yang meninggalkan situs warisan dunia, yaitu Efesus, tidak jauh dari Kusadasi ini. Kalau sahabat berkunjung ke Turki, jangan lewatkan untuk ke Efesus. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Destinasi selanjutnya di Turki adalah kota Efesus. Nah, teman-teman bisa lihat setelah dari Kusadasi, biasanya perjalanan kita itu ke Efesus. Kenapa kita ke sini? Karena kita akan melihat salah satu peninggalan dari abad sebelum Masehi. Nah, bangunan ini luar biasa untuk ditafakuri karena bangunannya sangat megah, dan di masanya Efesus ini adalah bangunan para raja, para parlemen, nanti ada Grand Theater dan ada perpustakaan yang keren banget. Allah waktu itu takdirkan untuk mengalami gempa bumi. Harusnya kalau gempa bumi semua hancur, tapi hingga ratusan tahun masih ada beberapa bangunan yang tetap ada. Pasti ada maksud dari Allah untuk melihat tanda-tanda kebesaran yang ada di muka bumi. Nah, teman-teman, kalau ke Efesus, apalagi di musim dingin, jangan lupa bawa payung, karena kadang-kadang di sini hujan. Yuk kita lihat seperti apa. Nah, sekarang kita akan masuk melalui pintu ini. Nah, teman-teman bisa lihat luasnya, bagian pertama, masih bagian awal. Nanti kita akan jalan ke sana sekitar 30 menit lebih. Jadi siapkan fisik, harus kuat. Yuk kita lihat. Jadi ini pelajaran buat kita, sehebat-hebatnya orang ketika dia tidak tunduk kepada peraturan Allah. Dia bahkan tadi kita dengarkan dari Om Sule ya, menyembah Tuhan yang sangat banyak. Ada Tuhan kesehatan, ada Tuhan perang, ada Tuhan ini, Tuhan itu. Bahkan kita akan melihat nanti ada tempat semacam gladiator ya, tempat pertarungan manusia diadu dengan manusia gitu, dan kemudian dimusnahkan oleh Allah SWT. Siapapun yang berbuat zolim pasti akan musnah. Apa pelajaran dari sini? Sehebat apapun kita, janganlah kita sombong dan tinggi hati. Ini bukti nyata peninggalan Raja Yunani dan Romawi. Jadi Efesus itu, teman-teman, didirikan dulu sebelum Masehi, sekitar 300-500 tahun sebelum Masehi. Kemudian terjadi peperangan dengan Romawi dan dikuasai oleh bangsa Romawi di tahun setelah Masehi, sekitar 500 setelah Masehi. Dibangun tanpa mesin ya waktu itu, tapi teman-teman bisa lihat pilarnya dan kemegahannya seperti ini. Kalau teman-teman lihat di sebelah sana, itu adalah perpustakaan yang luar biasa keren ya di masa itu, dan banyak sekali gulungan-gulungan kertas ya kalau sekarang yang disimpan di perpustakaan itu namanya perpustakaan Celsius Library. Nah, apa yang kita bisa ambil dari sini? Kemudian beberapa tahun kemudian terjadi gempa bumi
di sekitar wilayah Efesus ini. Jadi dulu di sini ada raja, ada pemerintahan, ada rakyat. Terus kalau teman-teman lihat di sana itu adalah rumah-rumah dengan lorong, ada toilet umum, semua ada di sekitar sini. Terjadi gempa beberapa kali dan hilang, hancur, bahkan sempat hilang terkubur. Tapi kemudian dicari lagi bangunan-bangunan ini dan hingga akhirnya meninggalkan puing-puing seperti ini. Nah teman-teman, apa hikmah yang bisa kita ambil? Kalau Allah ingin menghancurkan suatu bangsa sebenarnya mudah. Allah bisa bikin ini rata dengan tanah, terkubur dan tidak terlihat lagi. Tapi hingga tahun 2021 ini masih ada bangunan ini yang bisa kita saksikan. Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa mereka yang dulu penyembah Tuhan berhala, patung-patung, nanti teman-teman bisa lihat di sini, itu adalah kaum yang Allah musnahkan karena tidak mengikuti ajaran agama. Setelah kurang lebih 30 menit kita berjalan dari pintu masuk Efesus, ini adalah situs terakhir yang bisa dilihat dan sangat ngetop di zamannya, yaitu Grand Theater atau Ancient Theater. Ada apa di dalam? Kita dapat lihat bahwa dulu banyak perbuatan zolim seperti tanding atau adu antara baik itu sesama manusia maupun antara manusia dengan hewan seperti gladiator dengan banteng. Nah, teman-teman bisa lihat bangunannya ini luar biasa. Ini ribuan tahun yang lalu mereka bentuknya tuh tempat duduknya dari bawah sampai atas. Itu ada 60 baris, kurang lebih 60-an, dan tidak hancur oleh gempa. Ini sekarang sedang ada renovasi. Udah mulai panas kan? Untuk dilihat. Sekarang tidak terlalu panas kalau mau. Sekarang kami lagi ada di Mirales Pamukkale. Nah, itulah pokoknya di Pamukkale. Di mana nih Pak Ruli? Apa kelebihannya katanya? Ini situs bersejarah. Dulu pokoknya bersejarah ya, apa ya? Bangunan situs alamnya. Situs alamnya Yang banyak menghasilkan uap, mineral karbonat katanya ya. mineral karbonat yang kapur sehingga bukitnya saking putihnya disebut Istana Kapas. Cotton Castle. Cotton Castle. Luar biasa. Dingin, ya. Dikarenakan dingin luar biasa. Anginnya terutama yang Anginnya, bikin dingin. Kita akan lihat ke dalam teman-teman seperti apa Pamukkale. Yo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sekarang bisa menikmati air hangat nih yang ada di Pamukkale. Jadi di tengah putih-putihnya situs alam yang luar biasa ini, teman-teman bisa menikmati air hangat. Dan ini banyak sekali yang datang dari jauh-jauh, terutama yang lanjut usia, untuk berendam, menaruh kakinya di air hangat ini karena bisa menyembuhkan berbagai macam rematik atau sakit kaki. Relaksasi juga, apalagi kita dengar bunyi-bunyi air ini luar biasa. Yang lanjut
usia tapi nggak di sini ya, di sebelah sana. sebelah Ini yang sana. masih muda, yang 25-30. Oke, siap. Masuk air langsung 30. Bang ngomong-ngomong siapa yang berani nyelam di sini ya?